Polres Jembrana berhasil mengungkap 2 kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite. Pengungkapan ini menegaskan komitmen kepolisian dalam menjaga distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Jajaran Satreskrim Polres Klaten berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak perempuan di bawah umur yang dilakukan secara bersama-sama. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau Terminal Eksekutif Pelabuhan Merak, Banten pada Selasa siang. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Selasa 24 Desember 2024. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Brigpol Intan Anansih, inilah Presisi Utama selengkapnya. Di informasi pertama, pemirsa, Polres Jembrana berhasil mengungkap 2 kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite yang dilakukan oleh warga Desa Cubel dan Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara Jembrana, Bali. Pengungkapan ini menegaskan komitmen kepolisian dalam menjaga distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi melibatkan tersangka HB, seorang warga Desa Cupel. Ia diketahui menggunakan mobil yang dimodifikasi dengan tangki tambahan berkapasitas 50 liter untuk membeli BBM melebihi batas harian yang diizinkan. BBM tersebut dijual di kios miliknya dengan harga lebih tinggi, sehingga ia memperoleh keuntungan hingga Rp800 per liter. Kasus serupa ditemukan di Desa Tegal Badeng Barat dengan tersangka LH yang juga menggunakan mobil yang telah dimodifikasi. LH memanfaatkan tangki tambahan berkapasitas 195 liter untuk membeli BBM bersubsidi dalam jumlah besar yang kemudian ia jual kembali di kios miliknya. Kapolres Jembrana mengungkapkan bahwa keberhasilan ini berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai aktivitas kedua pelaku. Tim kepolisian bergerak cepat dan menangkap kedua tersangka dengan barang bukti berupa kendaraan berikut tangki tambahan. Sementara kedua tersangka tidak memiliki izin resmi untuk pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi. Uraian singkat pengungkapan yaitu berdasarkan informasi masyarakat. Anggota Polres Jembrana kemudian melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekitar pukul 11, anggota mendapatkan tersangka sedang memindahkan bahan bakar minyak jenis Pertalite yang disubsidi pemerintah yang sebelumnya ditampung dalam tangki tambahan mobil Daihatsu Xenia warna hitam DK 1940BE ke mesin Pertamini miliknya. Kedua pelaku dijerat dengan pasal tentang penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi dengan ancaman hukuman penjara hingga 6 tahun dan denda maksimal 60 miliar rupiah. Dari Humas Polres Jembrana melaporkan untuk Polri TV. Satuan Reserse Narkoba Polres Mukomuko Provinsi Bengkulu hingga awal Desember berhasil mengungkap 24 kasus narkotika, melampaui target tahunan sebanyak 20 kasus. Kasat Narkoba Polres Mukomuko AKP SMO Aritonang mengatakan pihaknya mengungkap 24 kasus dengan 28 tersangka sepanjang tahun ini.
Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers setelah timnya meringkus seorang pengedar narkotika jenis sabu dari Desa Sibak, Kecamatan Ibuh. Dalam penangkapan ini, polisi menyita 22 paket sabu siap edar. Dari total 24 kasus yang diungkap, sebagian besar telah selesai diproses tahap 2 dan ada yang telah memasuki persidangan di Pengadilan Negeri Mukomuko. Ia juga mengatakan keberhasilan pengungkapan kasus narkoba juga tak lepas dari peran aktif masyarakat yang memberikan informasi akurat kepada polisi. Melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan pelaku penyalahgunaan narkoba berinisial BS. Berikut barang bukti yang diduga narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan kriteria sebagai pengedar. Jajaran Satreskrim Polres Klaten berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak perempuan di bawah umur yang dilakukan secara bersama-sama. Kasus kekerasan terhadap anak di Klaten menjadi sorotan publik setelah video kekerasan terhadap korban viral di media sosial. Korban yang masih berusia 17 tahun mengalami kekerasan berupa pukulan dan tendangan yang dilakukan oleh sejumlah perempuan dewasa. Kapolres Klaten AKBP Warsono menyampaikan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan April lalu di sebuah kos di Desa Karanganom, Kecamatan Klaten Utara, Klaten, Jawa Tengah. 5 tersangka telah ditangkap terkait kasus ini. Para tersangka mengaku melakukan kekerasan terhadap korban karena merasa sakit hati akibat dugaan penyebaran kabar tidak benar serta tuduhan pencurian. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Klaten AKP Julianus Dika Ariseno mengatakan bahwa kondisi korban mulai membaik, namun korban masih mengalami trauma akibat kejadian tersebut. Sementara penyidikan terkait kasus ini juga terus berjalan. Polisi mendalami kondisi psikologis korban dengan melibatkan ahli psikologi untuk memastikan proses pemulihan korban berjalan optimal. Selain 5 pelaku yang telah diamankan, polisi juga masih menyelidiki keberadaan seorang pelaku lain. Mengamankan ada 5 dari pelaku yang sudah kita amankan. Kemudian modus operandinya, jadi para tersangka ini merasa sakit hati karena perbuatan korban yang diduga telah membuat berita atau menyebarluaskan kabar tidak benar kepada sesama penghuni kos terkait kakak milik salah satu tersangka serta korban diduga ini telah melakukan pencurian pakaian putri dan uang milik salah satu tersangka. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan terancam pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Selain itu, tersangka juga dijerat pasal KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Dari Humas Polres Klaten melaporkan untuk Polri TV. Berikutnya, pemirsa, setelah melaksanakan apel pagi rutin, Polres Sabang melakukan pemeriksaan administrasi bagi seluruh personel serta pemegang senjata api di Polres Sabang pada Senin pagi. Pemeriksaan senjata api dipimpin langsung oleh Kapolres Sabang AKBP Erwan. Pemeriksaan mencakup pengecekan senjata api dinas, amunisi, hingga pengecekan akun Humas Polres Sabang. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan semua perangkat dan dokumen terkait senjata api dinas dan amunisi terdata dengan baik dan sesuai prosedur. Sementara itu, pemeriksaan akun Humas Polres Sabang untuk meningkatkan transparansi dan komunikasi yang efektif antara Polres Sabang dengan masyarakat. Dan dalam kegiatan ini, Kapolres Sabang didampingi oleh Wakapolres Sabang beserta pejabat utama Polres Sabang lainnya. Kegiatan ini merupakan upaya Polres Sabang dalam menjaga profesionalisme, disiplin, serta kelancaran tugas kepolisian di wilayah Sabang dan sekitarnya. Masih di Aceh, pemirsa, Polres Subulus Salam turut melaksanakan pemeriksaan senjata api bagi para personel pada Senin pagi di lapangan apel Tatak Terawang Tungga, Kota Subulus Salam.
Pemeriksaan senjata api ini untuk menghindari penyalahgunaan serta memastikan identitas pemilik senjata api bahwa dalam keadaan layak pakai dan sesuai dengan standar keamanan yang telah ditetapkan. Kapolres Subulus Salam AKBP Yogi Hadi Setiawan mengatakan pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari penegakan disiplin personel Polres untuk terus mematuhi prosedur penggunaan senjata api dengan baik dan benar. Ia menyebut personel pemegang senjata api harus memiliki kartu tes psikologi untuk menghadapi situasi yang memerlukan tindakan di lapangan. Selain itu, personel harus merawat senjata api dinas secara rutin sehingga penggunaan senjata api selalu dalam keadaan baik. Sementara itu, bidang profesi dan pengamanan Bitpropam Polda Sulawesi Tengah mengamankan surat izin pemegang senjata api yang sudah tidak berlaku dari 4 personel Polda Sulawesi Tengah pada Senin pagi. Yang turut melaksanakan penegakan tata tertib dan disiplin senjata api personel Polda Sulteng ditemukan 4 personel yang tidak memperpanjang izin pemegang senjata api. Senjata api dan surat izin dari keempat personel tersebut ditarik oleh Bitpropam Polda Sulteng. Pemeriksaan senjata api dan amunisi seluruh satuan kerja, mulai dari tingkat Mabes, Polda hingga Polres, merupakan upaya preventif untuk memastikan penggunaan senjata api oleh personel sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Kasubit Penmas Bit Humas Polda Sulawesi Tengah AKBP Sugeng Lestari mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk tindak lanjut surat telegram Kapolri pada tanggal 3 November 2024 yang berisi petunjuk dan arahan terkait banyaknya penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri. Kegiatan ini menindaklanjuti surat telegram Bapak Kapolri nomor ST 2663 /WAS /2024 tanggal 3 November 2024 yang berisi petunjuk dan arahan terkait banyaknya penyalahgunaan senjata api oleh oknum anggota Polri baik saat melaksanakan dinas maupun di luar kedinasan. Pemeriksaan dilakukan menyasar kepada surat-surat izin pemegang senjata api, kemudian kebersihan dan kelengkapan amunisi yang dipegang oleh masing-masing. Polda Kalimantan Timur melaksanakan pemeriksaan senjata api bagi para personel Polda Kaltim di Polda Kaltim pada Senin pagi. Pemeriksaan senjata api dipimpin langsung oleh Wakapolda Kalimantan Timur Brigjen Pol Muhammad Sabilul Alif. Dalam kesempatan tersebut, Wakapolda Kaltim Brigjen Pol Muhammad Sabilul Alif mengatakan, pemeriksaan ini dilakukan sebagai langkah untuk memastikan kelayakan, kepatuhan, dan kedisiplinan dalam penggunaan senjata api bagi para personel kepolisian untuk mendukung tugas kepolisian para personel Polda Kalimantan Timur. Ada abuse of power yang dilakukan oleh anggota dalam penggunaan senjata api. Kita pastikan bahwa ke depan zero accident, artinya bahwa betul-betul tidak ada kejadian ya dalam penyalahgunaan senjata api. Yang kedua, kita akan pastikan bahwa kita tidak akan mentoleransi bagi anggota atau siapapun pemegang senjata api yang memegang senjata api tidak sesuai prosedur, baik dari sisi administrasi, baik dari sisi psikologi yang saat ini, yang kedua juga bagi yang salah menggunakan senjata api. Di samping kita mengecek kegiatan-kegiatan atau kelengkapan-kelengkapan baik secara administrasi dan lain-lain seperti yang saya sampaikan tadi, kita ke depan akan latih dan sosialisasi cara menggunakan senjata api dengan baik dan benar. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.